Bincang Mitra Bubur Onik. Perkenalkan, saya Misna Syamsuddin. Kami bermitra dengan Bubur Onik sejak tahun 2022. Saya sendiri sehari-hari berkegiatan mengajar di suatu sekolah yang ada di Kota Bogor, sekolah swasta. Gitu. Kemudian mengantar juga ya, tiap pagi tuh mengantar anak, ya, kemudian istri yang bekerja juga. Ya. Kemudian istri juga mengajar ya. Ya, saya seorang guru sekolah dasar di SD swasta di Kabupaten Bogor. Jadi kita kota kabupaten. Ya. Menjadi seorang pengajar dan mengabdi pada sebuah lembaga pendidikan sudah dijalani oleh pasangan Pak Misna dan Ibu Mila sejak lama. Terlebih, Pak Misna mengajar untuk bidang studi khusus, yakni baca Quran. Berawal ketika mereka berdua sudah berada pada posisi yang padat dengan segudang aktivitas, sehingga untuk makanan anaknya terpaksa harus membeli bubur bayi organik. Beruntung mereka berdua memilih produk yang tepat. Selain bisa memberikan untuk anaknya, hal ini dimanfaatkan mereka sebagai peluang usaha melalui kemitraan Bubur Onik. Alhasil, kini pasangan suami istri yang romantik berhasil meraup omset yang cukup fantastik dengan 4 outlet Bubur Onik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Misna Syamsuddin dan istri saya. Saya Mila Mariana. Ya, kami bermitra dengan Bubur Onik sejak tahun 2022. Kami alhamdulillah tinggal di Cilenek Timur, RT 4, RW 4, Kelurahan Cilenek Timur, Bogor Barat, Kota Bogor. Alhamdulillah kami dikaruniai 2 anak ya, alhamdulillah ya. Yang satu anak pertama ya umurnya 6 tahun ya, 6 tahun ya. Kemudian anak kedua alhamdulillah umur 2 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Saya sendiri sehari-hari berkegiatan mengajar ya, di suatu sekolah yang ada di Kota Bogor, sekolah swasta. Gitu. Kemudian mengantar juga ya, tiap pagi tuh mengantar anak, ya, kemudian istri ya bekerja juga. Ya. Kemudian istri juga mengajar ya. Ya, saya seorang guru sekolah dasar di SD swasta di Kabupaten Bogor. Jadi kita kota kabupaten. Ya, sehari-hari betul. Jadi kami punya usaha bubur, tapi kami juga seorang guru. Bedanya itu kalau suami saya guru Quran. Guru Quran, saya guru SD gitu ya. Itu. Terus kami punya 2 orang anak yang masih satu anak masih usia balita, usia 3 tahun, yang satu itu besok kelas 1 SD. Gitu. Saya mengajar ya sudah hampir sekitar 10 tahun, 10 tahun untuk mengajar di sekolah formal itu sudah sekitar hampir 10 tahun. Dan selain di sekolah formal juga mengajar privat, dan sekarang juga sedang mengembangkan ya bimbingan belajar khusus di Al-Quran. Di sekolah sendiri itu mengajar menggunakan suatu metode ya, metode tilawati ya, itu kita bekerja sama dengan metode tilawati itu sendiri. Metode tersebut udah familiar ya untuk di Kota Bogor, dan
beberapa sekolah juga sudah menggunakan metode tersebut. Ya, jadi dengan metode tersebut metode tersebut sudah dikaji gitu ya, kemudian sudah disusun sedemikian rupa sehingga itu cocok untuk anak-anak di usia sekolah dasar. Untuk sekarang ya, jam mengajar statusnya part-time di sekolah. Suami saya itu serius ingin menekuni usaha bubur. Sebelumnya di sekolah sebelumnya sebetulnya itu bukan hanya jadi guru Quran, jadi bahkan pernah jadi sebetulnya apa gitu? Apa sih kalau ya nggak apa-apa kan ya jadinya Manajemen sekolah. Ya, sebelumnya itu jadi guru Quran, kemudian guru kelas, dan juga di manajemen sekolah yang memang dari durasi waktunya itu sangat lama sampai akhirnya beliau memutuskan untuk lebih fokus di usaha bubur, kemudian memilih pindah, tapi tetap ingin mengaplikasikan ilmu Qurannya gitu. Saya mengajarnya dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Sampai rumah ini berarti jam 5 sore. Oh iya, bahkan sebetulnya itu juga jadi alasan kami awalnya bertemu dengan Onyx sebetulnya. Jadi waktu itu tahun 2022 itu kan pandemi. Ketika pandemi itu menjadi guru itu justru menjadi banyak tambahan waktu yang digunakan untuk membuat konten, ya kan, membalas chat, mencek tugas siswa, dan itu memakan waktu yang sangat banyak gitu. Dan sebetulnya mau tidak mau menyita waktu kami di rumah, walaupun waktu itu bekerjanya di rumah ya. Alhasil saya kehabisan tenaga juga sih untuk buat bubur. Sebetulnya anak pertama kami itu saya masak sendiri. Ya paling hanya sesekali ya kita pernah beli di luar gitu ya. Saya masak untuk anak saya, kemudian food preparation untuk anak pertama saya. Nah anak kedua ini betul saya tuh kekurangan waktu gitu untuk ngaduk bubur. Karena ya, untuk food preparation. Punya 2 anak ya. Punya 2 anak, kemudian kita bikin konten juga kan di rumah ya. Gitu. Nah, akhirnya kita kenalan beli bubur Onyx di area Cilendek ini gitu. Nah, pas dicoba rasanya itu teksturnya itu mirip sama yang saya suka masak. Jadi kental, terus tekstur dagingnya kerasa. Kalau lihat di menunya itu menunya daging sapi ya, yang saya rasain daging sapi gitu. Terus tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Terus pokoknya mirip lah kayak brokoli ya, wanginya. Pokoknya inilah. Ditambah lagi ternyata si buburnya itu awet sampai sore. Dan itu kan saya kerja itu meninggalkan anak itu kan sampai sore ya. Nah itu jadi memudahkan juga untuk yang membantu menjaga anak saya gitu. Jadi disimpan di kulkas ataupun enggak itu tetap bisa dikonsumsi oleh anak saya gitu. Itulah pertama kali kita kenal sama bubur Onyx itu karena cocok mirip sama masakan rumahan. Dengan mohon maaf ya, komposisi yang banyak. Kan kalau kita masak sendiri banyak kan, daging gilingnya banyak gitu kan. Bukan karbohidratnya atau nasinya yang banyak, berasnya yang banyak gitu. Itu sih jadinya kita percaya dengan produknya. Nah kemudian kita jadi, karena dulu masak, terus beli-beli, terus ada perasaan, kok beli terus gitu ya. Kayaknya mendingan kita bikin gitu ya. Terus coba deh hubungi ya, di situ ada nomornya ya. Coba deh kayaknya simpel loh jualan bubur ini, nggak pakai kompor ya kan, di lokasi barang-barangnya cuma panci terus cup gitu, dia jualan gitu. Ya udah bismillah, kebetulan memang kita tuh memang dari dulu pengen punya usaha sih, cuman belum tahu ya usahanya apa ya kayak gitu. 2 merek sih.
dua merek bubur pernah kita coba. Yang satu itu banyak loh porsinya, tapi cair gitu. Terus kalau yang satu lagi porsinya tuh normal sebetulnya ya. Hanya kalau misalnya dia kasih proteinnya agak bau gitu ya. Jadi nggak cocok itu sama saya karena kayak kurang matang gitu. Kan kalau kita buat bubur itu lama Pak prosesnya ya, terus perlu beberapa kali perlakuan antara biasanya membersihkan daging giling gitu, walaupun saya beli di supermarket ya. Itu ada beberapa tahapan gitu sampai akhirnya kita tuh nggak cium terlalu menyengat gitu. Nah kalau onik ini walaupun ikan tuna tuh kecium sih wanginya, tapi nggak buat mual gitu, nggak enak gitu ya. Itu jadi kita cocok banget sih di onik ya. Gitu. Jadi memilih onik dengan di usaha kita karena kita juga sambil MPASI anak kita. Waktu itu usia anak saya yang kedua itu, anak kita yang kedua itu 6 bulan. 6 bulan di bulan April. Nah berarti kita prosesnya itu Agustus September ya. Berarti sekitar 9 bulan gitu. Jadi sebetulnya kita usaha sambil ngasih dia makan gitu. Itu sih. Jadi ya akhirnya ketika kita udah gabung, ya kita usaha juga ngasih makan anak kita juga gitu. Jadi kita nggak usah beli deh. Jadi alhamdulillah berkah sih anak kedua kita punya usaha bubur. Ya, alhamdulillah. Tentunya alhamdulillah. Iya, jadi prosesnya memang semuanya dimasak di rumah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Nah, untuk pengaturan waktunya, ya tentunya awal-awal itu kita memang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, gitu ya. Perusahaan mulai masak itu jam 10 malam kan, semua itu udah dicetrekin gitu kan. Tapi kan sebelum di jam 10 itu habis isya gitu ya, habis itu udah mulai prepare gitu ya, bahan-bahan semuanya gitu ya. Kemudian jam 10 udah mulai masak ya menggunakan slow cooker, kemudian sampai jam 2 malam kita ngaduk ya, ngaduk yang pertama ya sampai jam 4 ya. Jam 4 itu udah mulai matang. Setelah itu kita masak puding gitu kan, kemudian oatmeal dan nasi tim. Sempat juga kita sop ya, sop termasuk yang kita masak. Iya, itu banyak permintaan juga sop. Jadi kita itu terbantu dengan sistem kantor yang sudah rapi. Jadi semenjak bergabung itu kita sudah dapat SOP yang jelas, bahkan tertulis loh dan dibukukan oleh mereka. Jadi awal-awal itu ya kita by resep, gitu ya. Iya. Terus sangat terbantu ya. Sangat terbantu. Kemudian dengan ada slow cooker kita tetap bisa istirahat loh. Jadi ya masukin bahan-bahan ya, bumbu gitu ya. Terus kita tidur deh gitu. Bangun lagi normal kan untuk bangun jam 2. Ya jam 2 atau bahkan misalnya kadang jam 3 ya. Dan itu memang sudah seharusnya kita bangun. Jadi sebetulnya tidak banyak berpengaruh dengan jam istirahat kami berdua ya. Dan kita juga punya 2 anak di bawah 5 tahun waktu itu. Terbayangkan ya. Jadi ngurus anak juga 2 gitu. Ngurus usaha bubur, terus kita berdua juga kerja gitu ya. Ya ke kantor gitu untuk paginya gitu. Kita sih tim ya. Tim masak. Iya, memang kita itu dari awal juga sudah membagi peran gitu ya. Jadi semuanya juga sudah terorganisir lah gitu. Siapa yang nanti yang merencanakan produksi gitu. Kemudian siapa nanti yang memasak buburnya, pudingnya gitu kan. Dan kita dari awal sudah membuat seperti itu. Jadi tidak sama saya sendiri gitu kan, isi sendiri tidak. Jadi kita berbagi peran sehingga memang kegiatan kita ya mulai dari tadi ya usaha bubur, kemudian
aktivitas kerja kita di sekolah itu benar-benar tertata dengan rapih gitu ya. Jadi memang benar-benar bisa lah gitu kan, kalau misalkan ada yang mau berbisnis atau bermitra dengan Onyx sangat-sangat bisa sekali gitu kan. Masih pengen gitu, kalau masih pengen kerja gitu kan, kemudian bermitra dengan Onyx sangat-sangat bisa sekali. Iya. Hanya memang di perjalanannya itu kita itu kan dapat pendampingan dari kantor. Nah, alhamdulillahnya tuh kita termasuk mitra awal ya, tergabung di Onyx. Dan waktu itu langsung alhamdulillah ya, terima kasih banyak kepada Pak Eko, kemudian Bu Eka ya, dan Pak Haris ya. Bahkan Pak Haris itu yang datang ke sini gitu, nganterin barang-barang pertama, terus mendampingi, terus kita banyak ya beberapa kali diberikan coaching bisnis oleh beliau ya. Jadi dari segi keilmuan juga dikasih. Terus kalau misalnya di tengah jalan kita butuh ilmu apa itu, mereka ready loh buat jawab. Jadi ya itu tadi di kegiatan kita yang dengan ngajarnya, dengan ini itunya gitu ya, mereka tuh standby gitu. Pak, kalau ini gimana, Pak itu gimana, kayak gitu. Jadi sangat terbantu lah untuk menjalankan bisnis ini. Hanya memang ya itu tadi di perjalanan bisnis ternyata memang ada ilmu, ya kita tahu ya kalau memang kalau lebih fokus itu akan lebih maksimal hasilnya gitu. Maka ya itu yang dipilih oleh suami saya, untuk lebih fokus, maka beliau memutuskan untuk resign di tempat kerja pertama, tapi tetap mengajarkan ilmu Qur'annya supaya lebih manfaat lah gitu ya. Hanya waktunya dikurangi gitu. Nah, selebihnya beliau ingin lebih fokus di usaha ini. Sudah kurang lebih kami bergabung ya bersama Kubur Onyx sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Dan kita dari awal sebenarnya udah menargetkan di 1 tahun itu 4 outlet ya. Ya, alhamdulillah di 1 tahun itu tercapai 3 outlet ya, 3 outlet seperti itu ya, 3 outlet, dan alhamdulillah lagi bisa nambah sekarang 1 jadi 4 outlet kayak sekarang ya. Lokasinya outlet pertama di Pabuaran Cilenyi Timur, yang kedua itu kita di Budi Agung, tetapi sekarang relokasi di Situ Pete Sukaresmi. Kemudian Sukaresmi Sukadamai Tanah Sareal. Yang ketiga di Curug Bekar Bogor Barat. Kemudian outlet yang keempat itu di Sindang Barang Pilar 1. Ya, sebetulnya kita jadi memerankan berbagai peran sesuai dengan waktunya gitu. Jadi itu ketika ya kita kan pasangan suami istri kan ya. Dari awal memang kita mutusin bisnis ini ya kemana-mana berdua gitu ya. Nah, ada kalanya tuh kita berdua ya kayak rapat gitu berdua, dan itu di luar. Khusus gitu, ya rapat khusus gitu ya. Rapat gitu ya. Iya, di mana itu ya. Di mana gitu. Itu memang kita buat rapatnya gitu, planningnya. Terus kemudian ya ketika kita jadi Umi Abi di rumah ya kita jadi Umi Abi gitu, ketika saya jadi Bu Guru dan Pak Guru di sana gitulah, memerankan sesuai dengan waktunya gitu ya. Nah, ini memang untuk yang Onyx ini ya itu jadi sedikit tapi berkualitas lah gitu. Kita udah punya rancangan dan itu diajarkan oleh tim Onyx tentang itu, planning ya, target tahunan gitu. Nah, kemudian dampaknya juga selain waktu, termasuk tentang uang gitu. Jadi ya uang perusahaan, uang Onyx ya uang Onyx gitu. Uang dapur saya, uang dapur saya gitu ya. Jadi itu yang membuat kita bisa saving untuk outlet 2, outlet 3, outlet 4 gitu. Karena tentang disiplin pengelolaan itu ya. Gitu. Jadi kalau bagi waktunya ya dari yang jam 2 pagi itu kita berdua. Nah, anak-anak kami itu bangun jam 4:30 loh. Jadi mereka membersamai saya nuang puding gitu ya. Itu sampai akhirnya jam 5:30 para SO itu datang ke rumah kami. Jadi di ruangan ini ada banyak panci sebelum jam 6 pagi.
Nah, jam 6 kurang itu semuanya sudah berangkat. Nah, barulah kami persiapan untuk menuju ke sekolah, termasuk menyiapkan anak-anak ini gitu. Anak-anak untuk berangkat juga kan dari rumah gitu. Nah, kemudian ya udah mereka berjalan, kerjaan saya di rumah menyiapkan anak-anak dan suami termasuk saya untuk berangkat. Bubur udah jalan. Nah, kita tinggal nunggu laporan gitu, dan sesekali checking ke area outlet masing-masing gitu. Tapi semua terpantau insya Allah ya, karena kita sekarang banyak aplikasi, termasuk sebetulnya kantor menyiapkan aplikasi khusus ya. Betul. Tapi sementara untuk yang sederhananya sebetulnya pakai WA kita juga bisa kok sambil kerja mantau gitu. Memang untuk awal-awal pembukaan outlet itu, apalagi pegawai baru, SO baru, memang kita tuh harus standby ya, karena kan dia akan tanya dan sebagainya ya. Itu lewat WA. Pertumbuhan dari outlet juga terlihat dari grup WA konsumen. Karena kita kan sistem PO, berapa jumlah yang pesan gitu ya. Kemudian dari porsi yang kita siapkan, nanti jam 8 lewat mereka kasih penjualannya gimana kayak gitu. Laporan penjualan, komplain tetap masuk. Nah, jam 8 itu outlet tutup. Jam 8 kita berdua mulai ngajar. Jadi dia belum jam 8 tuh jam 7 nah kita ya standby gitu, dan itu ibaratnya kita pun tidak mengambil waktu kita bekerja di sekolah gitu. Capaiannya tapi kalau dilihat dari jumlah outlet juga udah kelihatan ya. Berarti dari satu outlet itu membuka peluang untuk membuka 2 outlet, 3 atau 4 outlet selama 2 tahun. Menurut kami sudah punya 4 outlet itu pencapaian yang luar biasa sih. Karena kan kita tahu kalau setiap usaha butuh modal ya. Kemudian ya alhamdulillah ya bisa memenuhi kebutuhan juga selain untuk membeli outlet tadi, membuka outlet tadi ya. Jadi alokasinya itu tempat tinggal mungkin ya. Saya bisa ya untuk tempat tinggal. Jadi untuk bisa inilah memenuhi kebutuhan tempat tinggal kita gitu, pembelian rumah gitu. Jadi alhamdulillah ya. Ini dari Onyx juga. Dari Onyx ya. Kebayangan kita berarti outlet 2 jam gitu ya. Dibandingkan ya sebetulnya. Misalnya saya bekerja seharian sampai sore ya. Pencapaian penjualan tuh lebih besar lah bulanannya dibandingkan yang bekerja dari pagi sampai sore gitu. Ya alhamdulillah. Kalau dihitung supaya sistem jam ya kan. Ya kan jam buka outlet cuma 2 jam. Kita masak sebetulnya berarti bisa ditinggal tidur ya kan. Terus kemudian SO pergi kita bisa aktivitas lain gitu ya. Tapi yang kita dapatkan sih lebih dibandingkan dengan inilah gaji bulanan pegawai gitu ya. Nah sebabnya suami saya juga berani resign kan. Dukanya ya. Kayak nggak pernah buka ya. Menikmati ya kita. Iya. Kita menikmati ya. Iya menikmati karena memang kita memang senang ya dengan dunia usaha gitu kan. Kemudian kita juga senang dengan dunia pendidikan gitu kan. Ketika ketemu anak itu semua masalah tuh juga hilang begitu saja gitu kan. Kemudian dunia usaha ketika ketemu ada customer setoran. ya, customer gitu. Ada customer gitu kan. Membeli itu juga buat kita adalah kesenangan gitu ya. Ada setoran tiap pagi juga kesenangan. Setoran tiap pagi. Walaupun yang tadi kita bilang kita disiplin, tapi kan kalau ibaratnya jadi lumayan tenang lah ya. Ada uang, ada income setiap pagi gitu yang datang kayak gitu. Ya memang kalau duka atau sedih itu di proses belajar kami ya. Ini kan kita memang baru belajar usaha. Alhamdulillahnya dapat bimbingan dari tim Onyx-nya gitu. Kita tuh mitra dengan kantor yang tepat karena kita tuh diajarkan gitu ya. Kemudian tidak dilepas ya. Sampai sekarang loh 2 tahun berjalan. Itu tuh tidak dilepas. Nah itu mungkin karena kita tidak langsung megang outletnya ya, suka dukanya gitu. Kalau misalnya ternyata SO-nya itu berhenti, kita kan harus nyari tuh. Nah sedangkan kita Senin sampai Sabtu tuh di sekolah kan, jadi kita
kalau rekrutmen SO tuh hari Minggu, hari libur gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang sih mereka ada yang sudah hampir 2 tahun juga loh Pak. Ini jadi SO Just kita SO. gitu. Selebihnya ya berhenti misalnya karena menikah kemarin ya. Menikah, terus ada lagi yang karena memang sakit gitu. Ya selebihnya sih enggak ya gitu. Ya mungkin itu ketika misalnya mereka memutuskan untuk berhenti ya kita harus nyari dalam waktu singkat, itu lumayan gitu ya. Kalau selebihnya tentang rezeki sih dari sampai akhirnya nih ya, usaha ini menyadarkan kita ya, dari 4 outlet ini ya emang rezeki kita segitu mungkin. Jadi ketika di outlet 1 meningkat, outlet 3 lagi turun, 2 lagi turun misalnya, 4 naik kayak gitu ya. Ya kita ini aja ya, apa namanya, ya syukuri aja gitu ya, alhamdulillah ya. Memang namanya bayi mungkin lagi berkurang yang usia MPASI gitu. Ya jadi bersyukur aja sih, jadi menerima rezeki yang datang di hari itu ya kita alhamdulillahin gitu. Kayak gitu ya. Kalau 4-4 yang nikah ya alhamdulillah banget. Oke, yang pertama saya berterima kasih, tentunya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena tentunya ini juga tidak luput dari rezeki yang Allah berikan kepada kita ya, kepada keluarga kita. Kemudian kalau saya sih berterima kasih juga kepada orang tua ya, tentunya ya, orang tua yang walaupun tidak tinggal ya bersama kita, tetapi saya yakin mereka mendoakan kami ya, seperti itu. Dan itu dari dulu saya selalu minta doa itu kan kepada orang tua, mohon doanya gitu kan, supaya kami itu kan bisa berkembang usaha kami, kemudian karir kami gitu kan, anak-anak kami bisa tumbuh ya dengan solih dan solihah, seperti itu. Kemudian berterima kasih juga kepada tentunya pasangan saya ya, pasangan saya yang dari awal memutuskan untuk bergabung sampai sekarang gitu, selalu menemani. Iya. Kita teman, kita seumuran. Ya, seumuran ya. Seumuran. Ya, karena kita seumuran kayak gitu. Jadi saya juga makasih juga tentunya sama sih yang tadi ya, orang tua kami berdua ya. Betul, mereka tuh inspirasi kita ya. Niatan menjadi, kita berdua berniat jadi anak yang berbakti kepada mereka, itu sebetulnya yang membuat tenaga kita untuk terus maju bertumbuh gitu, tidak menyerah lah ya, apapun rintangannya tadi gitu. Support ya, kalau capek ya dibilang capek ya. Ya namanya mulai usaha tuh pasti lelah lah gitu ya, dengan waktu yang sama gitu. Nah, tapi balik lagi ketika yaitu kita berdua tuh support, ingin bahagiakan mereka gitu. Ingin membagikan orang tua. Orang tua ya, jadi anak yang siap lah ketika diminta bantuan gitu. Nah itu kan berarti kitanya harus berusaha juga mandiri ya, sudah mandiri gitu di keluarga ini gitu. Makasih juga buat suami saya yang support gitu, kita saling support ya. Sudah sama-sama ridho lah dengan peran tadi. Kalau ya tadi ya beliau ikut masak gitu. Terus belanja perlawan Oni gitu. Kalau misalnya mohon maaf ya, mungkin kalau seharusnya kan ibaratnya saya merajai beliau gitu ya, tapi kalau yang tadi di peran tadi tuh kita ya jadi partner gitu kan, tapi alhamdulillahnya beliau ridho gitu ya. Kemudian tentunya yang ketiga, terima kasih kepada itu ya PTRS Eka, terutama Pak Eko, kemudian Bu Eka, Coach Haris, dan juga tim Onik yang selalu siap gitu, bersedia ketika kita butuh bantuan, bahkan di awal opening kita ya, itu sangat-sangat membantu gitu, membantu kita. Kemudian kepada customer kita, terima kasih banyak untuk kepercayaannya gitu, dan untuk support ataupun masukannya ke kita itu sangat membantu, karena
apapun yang terjadi di outlet itu kita tuh seringnya kan nggak tahu gitu, tapi support mereka, pemasukan dari mereka yang masuk ke kita itu jadi perbaikan, dan juga kepada SO kita yang menjaga kejujurannya, menjaga tanggung jawabnya itu sangat luar biasa. Kalau kalau kita sih belum merencanakan ya secara tim ya gitu kan, tapi secara pribadi sih berharap banget jadi Bubur Onyx ini ingin berkembang gitu ya, bukan hanya sekarang 4 outlet tetapi terus bertambah gitu kan, pengen punya kantor tersendiri gitu kan, selain itu juga pengen membuka lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan terutama di daerah sini gitu ya, bisa kita ya ajak untuk bergabung di sini. Kayaknya kalau saya sih sangat optimis dengan usaha ini. Saya yang itu kan dari segi perempuan ya, jadi ketika saya bekerja itu kan dalam rangka aktualisasi diri ya. Ketika saya memutuskan untuk resign misalnya, ya saya ini udah siap gitu menopang perekonomian, perekonomian keluarga kecil kita ya, untuk keluarga kecil kita, dan mungkin lebih luas lagi. Terima kasih Bubur Onyx yang sudah support kita, yang sudah membantu kita sampai saat ini. Semoga Bubur Onyx PTRS semakin maju ya, berkembang, berkah, kemudian menjadi perusahaan bubur organik terbesar di Indonesia. Banyak mitra yang bergabung, banyak mitra yang merasakan manfaat dari usaha Bubur Onyx ini, dan juga masyarakat juga jadinya dapat merasakan produk yang berkualitas untuk berkembang dari anak-anak. Selamat ya Bubur Onyx, Pak Eko, Bu Eka, PTRS, Eka. Terima kasih Bubur Onyx.